النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وسائر الصحابة والقرابة أجمعين ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin li Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau seorang ulama dari Syam ya, Syria. Nah, halaman berapa tadi? 14 ya. Kita masuk di halaman 14 tentang kitab rahasia salat dan kepentingan-kepentingan melakukan ibadah salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan, Kitabu asraris salati wa muhimmatiha. Kitab yang ini adalah kitab tentang rahasia-rahasia salat dan kepentingan daripada salat tersebut. Jadi perkara-perkara yang penting dari perkara salat, atau kepentingan ibadah salat ya. Jadi kitab Asraris Shalah, kitab rahasia salat dan kepentingan dari salat. As-salatu imaduddin wa isamul yaqin wa sayyidatul qurabati wa ghurratut ta'at. Jadi salat itu adalah imaduddin, tiang agama ya, tiang agama. Wa isamul yaqin, dan penjaga keyakinan. Jadi salat adalah penjaga keyakinan. Kayaknya kurang masuk. Penjaga keyakinan. Wa sayyidatul qurabat, dan salat adalah penghulunya dari berbagai macam ibadah, perbuatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghurratut ta'at. Ghurrah ya. Ghurrah itu warna yang ada di kening. Kalau kuda itu kan ada warna putih di kening, atau yang terkemuka ya. Yang terkemuka dari at-ta'at, berbagai macam ketaatan. Nah, ini posisi salat. Imaduddin, isamul yaqin, wa sayyidatul qurabat, wa ghurratut ta'at. Tiang agama, penjaga keyakinan, penghulu dari berbagai macam perbuatan ibadah, dan yang terkemuka dari ketaatan kepada Allah. Kenapa dia dikatakan imaduddin? Karena kata Nabi, ada riwayat mengatakan, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ilsamul yaqin, penjaga keyakinan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainal kufr as-salah. Perjanjian yang terjadi di antara kita dan kekafiran adalah
salat. Nah, itu dia. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah melakukan kekufuran. Wa sayyidatul qurabat awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamati as-salah. Yang pertama sekali, wa ghuratu ta'at, ketaatan yang terkemuka. Waqad istaqsaitu usulaha wa furu'aha fi fannil fiqhi, dan benar-benar istaqsaitu, saya telah menyelidiki dasar-dasar salat dan furu'aha, cabang-cabang salat, fi fannil fiqh, pada fan ilmu fiqih. Jadi pada cabang dari satu ilmu yang disebut dengan ilmu fiqih. Fanaqtasiru huna ala ma la budda minhu lil muridi min a'maliha al-zahirati wa asrariha al-batinati. Maka kami akan meringkas di sini ala ma la budda minhu, di atas sesuatu yang mesti daripadanya, lil murid, bagi orang yang ingin, min a'maliha, dari perbuatan salat, al-zahirah, yang zahir, wa asrariha, dan rahasia-rahasia salat, al-batinah, yang batin, yang tak lahir. Jadi beliau nanti akan membicarakan kepada kita tentang amal-amal zahir dan rahasia-rahasia batin dari ibadah salat. Nah gitu. Yang ini tentunya jarang dibahas di kitab-kitab lain ya, ketika berbicara tentang fiqih ibadah. Baik. Yang pertama, fadilatul adzan. Ada fadilatul adzan, fadilah, keutamaan dari adzan. Adzan apa adzan? Adzan itu memanggil orang ya kan? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan orang adzan. Makanya kita kalau di masjid itu belum ada yang adzan, misalnya yang muadzin tetapnya tidak ada, semangat adzan kan itu. Atau masjid yang tidak ada muadzin tetap, semangat juga adzan kan itu. Mana lebih utama, imam atau muadzin? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan muadzin. Nah gitu. La yasma'u nida al-muadzin jinnun wala insun wala syai'un. Tidaklah mendengar nida al-muadzin, akan seruan dari orang-orang yang azan. Siapa? Jinnun, jin. Jadi tidak ada jin yang mendengar seruan dari muadzin. Wala insun, dan tidak juga manusia. Wala syai'un, dan tidak juga sesuatu. Berarti kalau selain jin, selain manusia, sesuatu. Sesuatu itu selain keduanya gitu. Apa misalnya? Jawi ya kan? Nah, apalagi pokoknya semualah makhluk kan itu. Illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali itu jin, itu manusia, itu sesuatu bersaksi untuknya pada hari kiamat. Bersaksi untuk orang yang berazan pada hari kiamat. Jadi katanya, ya Allah, dulu di dunia saya mendengar dia azan. Jadi saksi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Rasul? Nabi mengatakan, idza sami'tum an-nidaa, bila kamu mendengar seruan. Maksudnya seruan apa tuh? Seruan dari muadzin ya. Muadzin yang sholat tuh kita dengar seruannya. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkan seperti apa yang muadzin ucapkan.
Jadi kalau muadzin itu mengatakan Allahu Akbar, berarti kita mengatakan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Wa dzalika mahbubun mustahabbun. Dan itu maksudnya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin adalah yang mahbub. Ma makna al-mahbub? Dicintai, ya kan? Mustahabbun, disukai. Nah, kata orang Malaysia kan disukai. Nah, gitu. Kemudian illa, kecuali, ya, kecuali fil hay'alatain, pada kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kan muadzin itu ini yang panggilannya kan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah gitu. Kalau orang Syiah tambah lagi kan, apa orang Syiah beda dia, hayya 'ala khairil amal. Nah gitu. Fa innahu yaqul, maka yang mendengar itu mengatakan fihima, pada kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan sebab anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini ada satu apa, kalau kita kaji dari sisi ilmu akidah, ya, ilmu tasawuf. Ketika kita mendengarkan kata hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, maka kita melakukan proses tahalli. Pertama takhalli, kemudian tahalli. Apa takhalli itu? Takhalli itu mengosongkan diri dari sifat sombong sehingga kita merasa kita tuh mampu sholat. Itu kan kadang apa baga sih kan? Sholat tuh kita rasa kita yang sholat, yang mampu kita. Ya, makanya la haula wala quwwata. Nanti setelah takhalli itu tahalli kan, masukkan. Saya sholat ini semata-mata karena kekuatan Allah. Nah, itu dia. Makanya perlu belajar tasawuf, ya kan? Wa fi qawlihi qad qamatis salah, dan pada ucapan dari orang yang qamat, qad qamatis salah, sungguh telah ditegakkan salat. Apa kita katakan? Aqamahallahu wa adamaha. Allah yang telah menegakkan salat dan melanggengkannya. Jadi semua itu harus namanya apa? Dua rasa tadi, takhalli dengan tahalli. Jadi supaya kita tuh ibadah tuh tak sombong gitu. Jadi ada takhalli, ada tahalli. Ini dalam kajian tasawuf. Nah, gitu. Wa fi tathwib, dan pada kata tathwib itu ay qauli muadzin muadzin al-fajr, as-salatu khairum minan naum. Kan ada itu kan? As-salatu khairum minan naum. Itu sadaqta wa barirta. Jadi apa namanya? Yang kita baca, kamu telah benar ya Allah. Kamu telah benar dan kamu telah berbuat kebaikan. Kamu telah benar dan kamu telah berbuat kebaikan. Wa 'indal faragh, dan ketika selesai apa yang kita ucap? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, kita baca lagi, ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini. Makanya sebaik-baik seruan itu adzan. Sehingga di situ disebutkan mana lebih utama, muadzin dengan imam. Ada yang mengatakan muadzin. Kenapa? Karena muadzin telah melakukan satu perbuatan yang dinamakan dengan dakwah yang paling sempurna. Nah, gitu. Nanti muadzin itu lehernya panjang di akhirat. Panjangnya bukan jelek, maksudnya panjang itu menunjukkan kemuliaan. Karena ada negara tertentu kalau leher panjang itu semakin bagus, ya kan? Ada di Thailand tuh, perempuan kalau lehernya panjang makin cantik, nah, gitu. Kata mereka.
Fadilatul maktubah, keutamaan salat wajib. Apa keutamaan salat wajib? Qala Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, sesungguhnya salat itu kanat, maksudnya adalah salat itu 'alal mu'minin, atas orang beriman, kitaban mawquta, itu adalah perkara yang telah ditetapkan dan ditentukan waktunya. Makanya kita kalau sholat itu jangan semau, kalau kata orang Medan, semau kepala otak kita kan gitu kan. Nah, jadi sudah ada waktu tertentu kita mau sholat, nah, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasul? As-salawatul khamsi, salat yang 5. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat sampai dengan Jumat yang berikutnya. Jadi Jumat sekarang sampai dengan Jumat yang berikutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaffarat. Apa itu kaffarat? Menjadi perkara-perkara yang menebus, yang akan menebus, menjadi penebus ya, penebus gitu. 5 bainahun, di antara itu tadi Jumat di antara salat itu menjadi penebus, nah gitu. Tapi ada ketentuannya, ma'ujtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Jadi kalau dosa besar tak dijauhi, maka dosa kecil tak diampunkan. Nah, jadi makanya kan ada dalam surah An-Nisa itu, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika in tajtanibu, jika kalian menjauhi dosa besar, maka kami akan mengampuni dosa kecil. Nah, jadi cara menghilangkan dosa kecil, jauhi dosa besar. Itu dia. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, amal manakah yang paling utama? Nabi mengatakan as-salatu limawaqitiha, salat pada waktunya. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, apa kata Rasul? Idza hadaratis salah, bila waktu salat itu sudah hadir, sudah datang, qumu, bangkitlah, ila narikum, kepada api dosa kalian. Jadi maksudnya kalau waktu salat itu sudah datang, seakan-akan dosa itu api gitu. Jadi kita bangkit pergi menuju api tadi. Awqattumuha, yang tadi itu sudah kalian nyalakan. Fa'atfi'uha, kemudian padamkan. Apa maksudnya itu? Jadikan sholat itu sarana untuk menghapuskan dosa kita. Jangan pula sholat bertambah dosa. Kan kacau tuh. Hah? Awqattumuha, kalian nyalakan. Iya, menyalakan api tadi. Fa'atfi'uha, kemudian padamkan gitu. Kemudian fadilatu itmamil arkan, keutamaan menyempurnakan rukun. Jadi sebenarnya menyempurnakan rukun ini sebenarnya wajib kan. Rukuk dengan tumakninah itu wajib. Ada orang rukuk dengan tidak dengan tumakninah, berarti belum rukuk dia. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi, man shalla salatan liwaqtiha, siapa yang salat akan satu salat pada waktunya, wa asbagha wudu'aha, kemudian dia menyempurnakan wudu'nya, wa atamma ruku'aha, menyempurnakan rukuknya wa sujudaha, dan sujudnya,
Wa khusyu'aha, dan khusyuknya. Itu di Medan saya lihat ada namanya pelatihan sholat khusyuk. Wah, ini mantap juga kalau di Duri ada tak? Pelatihan sholat khusyuk, ya kan? Arajat, maka sholat itu akan naik. Maka sholat itu naik. Wahia baydha'u musfirah, dan dia sholat itu dalam keadaan putih bercahaya. Jadi kalau kita sholat pada waktunya, wudhunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, kekhusyuannya sempurna, itu sholat itu putih warnanya. Taqul hafizakallahu kama hafiltani. Kata sholat tadi, mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga saya. Nah, itu kan untung kita tuh. Wa man shalla li ghairi waqtiha, siapa yang sholat, ya kan? Siapa yang sholat tidak pada waktunya. Nah, orang sholat zuhur jam 1 sampai jam berapa tadi? Jam 3. Dia jam 5 pula sholat. Sesuka hatinya kan gitu. Walam yusbigh wudu'aha, dia tidak menyempurnakan wudu'nya. Walam yutimma ruku'aha, tak menyempurnakan rukuknya. Rukuk macam ayam matuk jagung, ya kan? Apa tuh ayam matuk jagung tuh? Macam ya ayam matuk jagung, begini-begini ya. Wala sujudah, sujudnya pun tak disempurnakan. Sunnah sujud itu menekan. Nah, jadi kita tuh kening tuh sunnahnya ditekan. Tuh. Bukan sekedar apa namanya? Menyentuh, enggak, sunnah ditekan. Nah. Tapi jangan digosokkan pula kan, supaya hitam, supaya nampak alis sholat kan. Wah, gosokkan sedikit. Riya, takutnya riya kan itu. Maksudnya kalau hitam itu secara alami ya itu berarti memang dia banyak sujud. Tapi kalau kepengin hitam kan, digoyang sedikit waktu sujud tuh, takutnya riya gitu kan. Kalau Ustaz Nafis tuh memang ahli sholat enggak? Arajat wahiyya sauda'u mudlimah, maka sholat itu naik, tapi hitam legam. Nah, gimana tuh? Udah hitam legam. Nah itu. Macam pantat periuk. Kalau masak pakai kayu itu kan yang paling hitam itu kan bawahnya gitu. Taqulu dhayya'aka Allahu kama dhayya'tani, kamu telah menyia-nyiakan, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan saya, kata salat. Hatta idza kanat haitsu syaa Allah, sampai apabila salat itu sekira-kira ia pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi sampai dia pada satu tempat yang Allah kehendaki. Luffat kama yulaffu thawb, lalu dilipat sebagaimana dilipatnya baju al-khalaq yang usang. Faduriba biha wajhu, kemudian dilemparkan dengan baju tadi itu ke wajahnya, dicampakkan balik. Itulah orang yang tak bagus sholat nanti. Sampai balik kan, kok baju ang, ya kan, pak lempar gitu kan. Artinya apa? Artinya sholat tadi tertolak, nah gitu. Makanya sepakat kita yang namanya tumakninah itu termasuk rukun salat, ya. Baik, kita lanjutkan di kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, halaman